Udah upload semua kah? Tahu Dah. Pak woi. Cek ya. Refleksi tu saya Itu upload ya lagi Agi. apa itu bau. Itu ya Agi. Di bawahnya tuh refleksi itu yang 3 tu. Itulah dia. Oh itu. Jadi aku upload 2 kali mongoi. Sama. Apa itu kak? Itu kak yang aku kirim. Tapi ganti sikit ya. Baik, baik. 3.1 titik apa tu? Pandai ya Pak Wer. Ah. Mana Bang Apit ni? Hujan ke 4 dia tu. Mana ada aku ya baru sampai rumah ha. Sejam perjalanan dari kakap tadi tu. SMA kakap tu. Hujan ke kau? Hujan ke mau anakmu? Kami Belum, tadi sih sini. belum wah. Sini sih belum nih. Tapi mendung lah nih klinik sikit. Guntut ke guntur ke? Oh, Guntut. Guntur. Guntur. Supporter Nani Main Jawa nih, supporter Nani Bang Apit tu. Banyak ke apa tadi tu Tomo? Weh, takkan ada aku tanya lah Bang Apit. Siapa nyanyi dia demo? Mak Janda tu mau. Umi. Mak Janda. Mak Janda kelas sebelah. Oh, kelas 11. Nanya Yang anu tu. ujian aja. Enggak je. Yang anu tu, ya Pak Wer. Hitam-hitam manis tu. Yang aku kirim foto tu. Mana ada Bang Apit apa sawer mamput. Tunggu Bang Apit tak muncul nak nawer. Payah Bang Apit. Kalau joget awak. Dia nyemen sekolah ha. Oh. Itu Dan tu tepi. hanya itu ya Pak Wer. Apa tu nama tu? Bohong dia ya. Oh. Bukan dia kerja tu. Kalau dia nyemen tu tak pakai baju itu, ganti baju dia. Oh. Nyemen baju baru, tak mungkin pakai semen. Tahu. Kok kami Ngaduk asli biasa ngecat, berhenti baju warna duli. Biasa sekolah. Ngaduk sebentar. Baju itu pakai dia. Baju baru tak kerja, ampun dah. Ngomong nggak sini, mana Bang Apit ni mampu-mampu ya. Oh. Guntur ada detik. Guntur bohong dia. Mana aku nak dari sana mana hujan. Put ya. Bawa balik aku Habis selesai makan Makan lama masuk ni. Masih bawa daging Oh, dah. tak apalah. Makan lah. Sedap makan daging oh. Masih rendang ya 10.000. Kira. Oh. Dapat tu mau 10.000 mau rendang. Ya lah, depan dinas pendidikan tu Ya mang itu iya mang mo. Jauh pula aku ke situ tu. Apa Pak? Tu Bambang tu bawa anak tu. Oh, Bambang bini ada di belakang tu ngawas dia tu. Mamput, bini tinggal kana bini selam kana tu. Ai banjir. Cari agik dia tu. Suruh nyuci siang tengah hari. Suruh nyuci tapi di sepak ni. Anyut bini. Bohong je ni. Kok mah dulu. Bang. Biasa kau suka nyantai luar bang, tengok luar biasa kau nyaman kami tengok laut sana. Dengar orang karaoke sebelah dia tu. Entah. Sana besar-besar band tu. Salon ni. Udah kayak dia ni ke situ. Oh. Aduh, hai apa je nak Bambang ni. Motor sebelah dia tu. Dia dah dapat main HP. Biasa HP bantai bapak lo. Zoom lo. Nak dia tu main HP ni. Sebalik. Gabar lah. Beli yang satu lagi bang. Dia gig bang. Oh lah. Kemarin cukup kemarin tu untuk beli HP satu lagi tu. Tapi Oh. tak berlaut lagi tu. Yo, siapa lagi ni mana di grup ni? Tag Add Nani. Masuk ni Zoom ni tu. Tak bisa ke video Ya, tak bagus. Tes. Tengok. Tengok film bawah 45 minit. Halo, ada suara tak ni? Ada. Ada. Mantap mau juara 3 awak tu. Sebenarnya juara 1 kami tu bang. Tak tahu lah. Mantap senam abang tak tengok kan. Tak tengok supporter tu. Selamat ada kan? Selamat ya bang.
Dah selesai dah. Saya tak tengok supporter ni. Kalau energik sih energik kami, benar tapi tak tahu lah penilaian juri kan. Cuma kami berlima ya, dia kan ramai itu nanti. Kurang. Tapi nanti baju itu tak sesuai dengan konsep apa mana itu? Lagunya. Mana nanti ni? Lagu apa tadi tu? Tapi lah. Lagu apa? Dijadikan anu. Susah nak aku jelaskan dengan kau, bagus nonton langsungnya susah. Nonton langsung. Nanti lagi makan nyaman dia ni bang, mana dia ni? Tak masuk-masuk. Bang Apit ikut ke? Pasti dia bang untuk hadiah pernikahan dia dengan bang itu Bang Udin. Ya. Bang Apit ikut ke Bang Apit? Bagian yang angkut angkut kue, upaya tomo. Oh, lah konsumsi lah. Angkut air aqua apa, ni tak? Angkut balik. Kan kamera ni apa ya tak mau Ngamput kau bang, sengaja bohong kau. Ada, udah belikan kamera. Tapi bagus. Kamera luarnya mau masih tak mau dah belikan eksternal. Kadang mau kadang enggak. Apa tu Bang Apit? Laptop ke Bang Apit? Laptop. Sama udah yang belikan penting kamera nama tu masuk ke kan? macam Bang Januar ke tu? Masuk ya, yang penting nama tu ada di dalam Zoom. Untuk laporkan di GP ni. Ayo, dah direkam ni. Ni. Pakai webcam, tak ada bisa-bisa. Bila dek acara rumah Pak Uwe dek? Besok ke? Bambang belum turun gunung kau. Ke Batu Ampar lah. Anak kan nanti kali liburan. Batu Ampar lah, liburan ya. Batu Ampar nyaman jalan gitu. Sana banyak apa tu bang? Batu Ampar banyak dia apa tu? Oh, belum pernah pantai pergi. Padang Cika, Gagap Pepah je. Gagap Pepah je sana yuk. Tak suah mek. Boleh. Kami belum pernah ke anak. Gagap Pepah yuk, Gagap Pepah. Banyak kepan nak sana apa? Ada buaya ke? Nyelam. Apa? Pasti Pokok ada. pokok bakau banyak. Penimpah. Ayo, Gagap yuk. Panji masuk, Panji. Panji. Super sedap dan susah. Pantai cari kiong Padang Cika. Ni tak ke mana-mana kita ni. Rumah dia. Semalam ke Gaya ke dia ni? Kemul. Balik lagi. Rumah tu. Kak Panji tu. Pagar siapa belakang di sini? Panji tu senyum ada rumah dekat rumah dia. Kata awak lu. Tahu. Apa dia? Dia kalau Sabtu Minggu tu tawa dia senyum. Bakat dia. Dah. No. Kak Eka Panji tu jemput pakai HP dah, tak pakai laptop dah kan sibuk. Ada orang rumah. Biasa dia kan pakai laptop, pakai headset besar dia. Tahu. Laptop tu. Dah nak ujung-ujung ni tak kuasa dah dia. Ngurus lain dia. Kreator tu. Kau ten. Ada di mana dia ni? Posisi di mana Mas Bro Panji? Ada di Kuala. Oh, di sekolah. Ya mau Bang. Keluar lagi dah. Anak dia kecil. Bang suruh anak aku kasih duit lo bang. Beli kuih anak. Sana. jalan. Anak-anak ngempat HP lah. Sudah berjalan, dah payah-payah sini. Semalam gitu anak aku nak kacau HP aku. Komel kan dia tidur. Ni pergi pula dia ke Wajuk ni. Tiga beranak ni. Tak pergi Dah kau langsung Tek. kita mulai gak ya? Karena udah direkam Jangan ya. ya. Okey. Jadi cepat selesai, setengah 3 lewat selesai dah. Ini jelaskan sedikit ya sih. Siap. Satu JP aja nih, base
nanti tanggal 18 tuh 2 JP, habis itu udah lah, nggak ada lagi. 3 JP nggak ada lagi dah. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita memulai Salam. kegiatan kita hari ini, mari kita berdoa dulu menurut agama dan kepercayaan kita, dipimpin oleh kemarin Kak Ustadz William ya. Pak Ustadz Bambang boleh ini hari ini Pak Ustadz Bambang boleh. Al Ustadz Bambang. Apit Abdul Apit. Allah. Maafin. Al-Mukarramah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abdul Apit. Salam. Amin. LCMA. Baik, sebelum kita memulai gimit hari ini, supaya gimit ini lancar, marilah kita berdoa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Terima kasih Kak Fasil. Ya, terima kasih kepada Kak Apit yang sudah memimpin doa. Jadi materi kita hari ini tentang RTL atau rencana tindak lanjut pengembangan kompetensi guru pendidikan jasmani dan olahraga dan kesehatan. Jadi apa itu RTL nanti kita bahas nanti. Pada dasarnya hari ini kita hanya membahas tentang modul 3 kemarin. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Nah, ini kita tenangkan hati, fokus dan pikirkan, tenangkan hati dan pikiran, fokus arahkan semua perhatian, fokus belajar, munculin rasa syukur, ingin tahu dan kebajikan. Jadi kita tenangkan dulu, tarik nafas dulu. Tarik nafas dulu semuanya. Hembuskan, tarik nafas, hembuskan. Ini tentang kita refleksi dulu kita. Tadi udah doa bersama, nah, terus juga kesepakatan kita bersama seperti biasa, kamera, mikrofon hadir, waktu, figur chat, raise hand dan gangguan teknis. Kayak beberapa tadi lagi ada kegiatan, tak apa-apa. Jadi kita setidaknya nanti kita infokan juga di grup, tapi yang namanya Zoom memang harus dilaksanakan. Jadi setidaknya ada bukti untuk menyampaikan ke times plan nanti bahwa kita ada rekaman bahwa kita telah melaksanakan Zoom. Jadi tujuan kita sesi hari ini adalah merefleksikan pembelajaran modul 3 kemarin tentang komunitas belajar sekolah, memahami penugasan RTL. Jadi ini tujuan kita dalam hari ini. Jadi agenda kita hari ini yaitu menyampaikan tujuan belajar, kesiapan belajar, komitmen belajar, refleksi awal, menyampaikan RTL, tugas RTL, penilaian lini masa, dialog, dan diskusi dan jawab penutup. Ya, pendahuluan dulu. Jadi kakak-kakak silakan nulis di kolom chat dalam kesiapan untuk membuat RTL ini kira-kira ada di angka berapa nih? Ada yang angka 5, 4, 6, 9, 10. Kak Gustomo angka 3. Kenapa nulis angka 3 Kak Gustomo? Karena belum ada persiapan sama belum ada gambaran nih Kak Fasil tentang apa yang nak dibuat RTL nih. Jadi angka 3 kalau dulu. angka 3 itu setidaknya ada rencana tapi belum ada planning. Kalau Kak Eka Banji sama? Sama, Pak Fasil. Masih belum ada persiapan. Cuman kalau gambarannya ya apa ya? Yang lainnya mana nih komentarnya nih? Kak Apit sama kah? Ikut Bang Apit nih. Guru penggerak tuh harus
lebih maju 2 langkah lah dari kami. Sama saja kata dia. Jadi kita di level berapa? Jadi kakak-kakak tujuan dari pembelajaran kita itu peserta dapat memahami RTL, rencana berbasis proyek melalui komunitas belajar aspek penilaian lini masa dengan baik dan benar. Jadi yang kita bahas ini tentang membuat RTL-nya itu, kalau kemarin kan kita kelompok, nah ini kita kemungkinan besar dipinta nanti untuk mengunggah hasil karyanya per sekolah nanti namanya. Kalau kemarin kan namanya bisa 5-6 orang. Kalau ini 1 orang aja. Boleh mau contoh gimana terserah kakak. Jadi refleksi awal dulu kita ini. Mengingat kembali pembelajaran berbasis proyek. Kemarin yang kita latih dulu itu. Bagaimana menurut kakak-kakak jika pembelajaran berbasis proyek ini kita lakukan kolaborasi dengan rekan sejawat di dalam komunitas belajar di dalam sekolah? Nah, terus bagaimana keterlibatan komunitas rekan sejawat untuk meningkatkan kualitas pembelajaran? Apakah pemahaman saya terhadap komunitas belajar berdampak pada pembelajaran peserta didik? Seandainya kalau kita buat ini, kalau kita buat kayak proyek gitu, apakah proyek itu melibatkan komunitas rekan sejawat untuk meningkatkan? Apakah pemahaman terhadap berdampak pada pembelajaran didik? Silakan 1 orang. Jadi kita tidak ada bagi kelompok, tidak ada tugas, hanya sharing aja sih sini nih, sharing untuk planning kita buat RTL gitu maksudnya. Kak Abdul Hafid boleh lah, Kak Abdul Hafid dulu. Mana Abdul Hafid nih hilang? Apa gua? Ya. Ini kan Kak Abdul Hafid kan ada pertanyaan nih. Nah, terus juga bagaimana keterlibatan komunitas atau rekan sejawat untuk meningkatkan kualitas pembelajaran yang kemarin Kak Apit sudah buat di sekolah itu, apakah pemahaman saya terhadap belajar sudah berdampak pada pembelajaran peserta didik? Sudah berdampak atau tidak? Jadi kan menurut pertanyaan itu kan bagaimana pelibatan komunitas atau rekan sejawat untuk meningkatkan kualitas pembelajaran ya. Jadi menurut saya itu sangat Suaranya kecil. Nah, itulah hujan ini, loh, hujan. Sangat bermanfaat sekali. Dengar nih? Kecil kan masih? Jadi pelibatan komunitas itu rekan sejawat itu untuk meningkatkan kualitas pembelajaran itu sangat bagus sekali karena kan tujuan dari komunitas belajar adalah persepsi terhadap masalah-masalah yang ada di komunitas kita seperti peningkatan pembelajaran peserta didik, dapat pendidikan yang merah, bagaimana cara kita untuk menaikkan levelnya menjadi hijau dan lain sebagainya. Jadi memang sangat berdampak ya, komunitas itu terhadap rekan sejawat itu memang sangat berdampak. Jadi memang perlu ditindaklanjuti di komunitas tersebut. Kita merencanakan, mengimplementasikan dan berkelanjutan. Jadi itulah menurut pemahaman saya yang saya dapatkan dari hasil pembelajaran kemarin. Terima kasih Kak Fatul. Ya, terima kasih Kak Eka Panji, Kak Abdul Hafid. Jadi kasih reaksinya kakak. Jadi pembelajaran yang kakak kalau membuat komunitas belajar memang harus kita melibatkan rekan-rekan baik itu di sekolah maupun rekan sejawat, rekan yang ada di komunitas juga untuk berdampak pada pembelajaran peserta didik. Jadi kakak nanti kalau kakak merancang komunitas proyek itu harus melibatkan rekan sejawat dan berdampak kepada pembelajaran dari peserta didik. Terima kasih kepada Abdul Hafid. Bagaimana melibatkan choice dan ownership peserta didik dalam penerapan PJBL? Pembelajaran itu choice itu apa, gimana, dan
bagaimana dan melaksanakannya. Apakah pemahaman saya terhadap voice, choice, dan ownership dalam penerapan pembelajaran PBJBL dapat berdampak pada pembelajaran peserta didik? PJBL ini pembelajaran apa kemarin nih? Lupa saya nih. Basic learning gitu Bang. Oh ya, basic learning. Yang sudah kita dipahami di kemarin ya di pembelajaran basic learning ini sudah berdampak pada maksudnya pembelajarannya itu sudah menerapkan pembelajaran basic learning yang berdampak pada peserta didik. Yang kemarin sudah dibahas oleh Kak Yanuar juga ya kemarin ya. Silakan satu orang, Kak Tomo. Apakah pemahaman Kak Tomo itu dalam melibatkan voice, choice, ownership peserta didik dapat penerapan dalam berbasis basic learning? Apakah pemahaman saya terhadap voice dan choice ownership dalam penerapan pembelajaran sudah berdampak pada pelajar peserta didik? Gimana Kak Tomo? Udah bisa berdampak belum? Sebenarnya tuh yang voice itu apa nih Bang? Ada penjelasan enggak? Pakai bahasa Inggris pula nih. Voice. Voice, choice, Choice ownership. suara Ownership voice. nih yang punya nih. Choice pilihan, ownership Ah. itu kepemimpinan. Nggak tahu lah apa artimu. Voice kan rekaman gitu kamu. Tapi semua project itu kita laksanakan tuh pasti harus berdampak pada peserta didik. Karena tujuan utama kita kan untuk meningkatkan pembelajaran ke peserta didiknya. Pasti harus semua project itu tertuju pada peserta didik. Kalau melenceng ke peserta didik berarti itu tidak bisa kita jadikan project untuk di lingkungan sekolah. Itu project bangunan berarti kalau di luar tujuannya kepada peserta didik. Nah, menurut saya sih tentang penerapan PJBL ini sudah berdampak pada peserta didik. Karena di situ dia tuh nanti kan ada berinteraksi dia terhadap guru, teman sesama temannya, dan mungkin kepada lingkungan sekitar sekolah. Seperti ke orang tua murid. Seperti itu. Terima kasih Kak Fasil. Ya, terima kasih Kak Tomo. Jadi memang pembelajaran choice dan ownership itu memang harus melibatkan yang namanya peserta didik tadi. Jadi kita itu voice choice itu mengadaptasi dan kita mengadaptasi pada pembelajaran bagaimana kita memahami tentang pilihan dari peserta didik itu mereka memilih, mereka melaksanakan dan mereka akan mengimplementasikan dalam penerapan pembelajaran yang berdampak pada peserta didik. Jadi pemahamannya itu dari peserta didik untuk peserta didik dan untuk ditampilkan pada peserta didik. Jadi kakak silakan merancang kegiatan. Kalau kegiatan kemarinnya pun tidak apa-apa. Kalau kemarin mau dibuat atau ditambah-tambah atau diubah silakan sesuai dengan sekolahnya kakak-kakak sekalian. Jadi kata kunci. Iya. Jadi itu dari untuk dan oleh peserta didik itu ya. Iya. Dari untuk dan oleh peserta didik. Choice dan leadership. Jadi untuk memahami tentang dari peserta didik untuk peserta didik dan mereka juga nanti yang bertujuannya untuk melaksanakan kegiatan ini. Jadi mereka itu punya kegiatan juga. Agak susah ya nak memahami ya. Pak Waya ada voice choice ni bahasa Inggeris dek. Ya memang dalam PJOK itu sebenarnya banyak istilah-istilah asing. Iya. Iya, cuman voice, kita choice. Suara itu, iya suara apa gitu itu. Voice, choice. Choice apa pilihannya? Ya, pilihan, memilih. Kalau ownership,
kepemilikan kali ya. Iya. Ya, kepemilikan. Pinta Bambang bawa. Diam-diam ya dia. Nyambung Bambang sedikit ya. Bambang tuh pintar, cuman dia tuh apa nak bergerak tuh si congkel di Yo, pantat itu. Congkel masalah mau sinyal bergerak. ya. Masalah sinyal ya dia Oh, bawa. alasan dia gak sinyal tuh, padahal itu bagus lah sinyal sangat sebenarnya. Mana sinyal tak bagus. Balas sinyal tak bagus terus tapi bisa gak nelpon? Video ni sakit. Waduh. Tapi dah dalam arti Nyangkut pokok sawit Ada. video kau. Nyambung ke laptop juga sakit. Weh. Nyangkut Hah? pajak sawit. Banyak canda ni Bambang ni. Ada sawit tak kat sana? Bang. Oh iya bang. Ada yang sawit. Lihat orang. Sawit orang banyak ya, bang, kawan ya. Orang. Banyak lihat orang. ya, terus juga tujuannya itu paradigma perubahan diri kelas dalam PJOK itu paradigmanya. Terus keterampilan pedagogik guru PJOK yang berpusat pada peserta didik. Nah, terus tujuannya paradigma diri dan kelas dalam belajar PJOK, keterampilan menggerakkan rekam sejawat. Nah, ini kita jelas lah kalau komunitas itu kita keterampilan menggerakkan komunitas rekam sejawat. Ini RTL-nya. Jadi RTL-nya itu sama kayak kemarin. Kompetensinya apa dalam era Merdeka Belajar ini adalah merancang, melaksanakan, dan mengevaluasi program kegiatan di sekolah agar memiliki dampak positif bagi peserta didik, baik dampak jangka menengah maupun jangka panjang. Dalam PKG PJOK ini program kegiatan dimaksud adalah program kegiatan kurikuler untuk berkelanjutan. Selanjutnya Bapak Ibu diminta untuk menyusun sebuah rencana RTL agar Bapak Ibu dapat memfasilitasi pembelajaran PJOK yang berpusat pada peserta didik dengan melibatkan komunitas belajar di sekolah. Nah, jadi membuat rancangan ini, melaksanakan dan mengevaluasi dari kegiatan kemarin. Kalau punya Kak Yanuar kemarin kelompoknya itu sudah bisa jadi acuan contoh tuh nanti tuh. Nah, pengantar tugas tuh sama. Sebelum merancang program kegiatan, Bapak Ibu perlu melihat kembali visi guru PJOK yang berpusat pada peserta didik, mengajak rekan sejawat untuk menjalankan program kegiatan serta memberdayakan aset yang dimiliki daerah maupun sekolah. Jadi kita merancang itu jelaslah kita melihat dulu aset yang ada di sekolah dulu. Mau kegiatan apa kita nih, kita lihat dulu sarananya, prasarananya, pertandingannya apa. Terus juga RTL ini juga dikembangkan Bapak Ibu sesama rekan sejawat ini. Sekolah merupakan salah satu kompetensi kunci diharapkan muncul pada program PKG PJOK. Adapun penilaian tugasnya adalah itu tentang tujuan programnya apa, kelengkapan rencana dan struktur program, keterlibatan komunitas, dan rencana evaluasi program. Keseluruhan aspek tersebut diamati dan dinilai oleh fasilitator berdasarkan unggah tugas yang meliputi bahan tayang perencanaan berbasis proyek melalui komunitas belajar, bukan yang sudah berjalan. Bahan tayang ini kayak PPT kayaknya. PPT-nya dibuat, terus notulen, catatan, diskusi, terus juga dokumentasi kegiatan, foto, dokumentasi lain yang relevan. Jadi gini, kakak-kakak itu sebenarnya kalau saya lah ya, waktu kemarin RTL-nya itu, makanya ada foto saya itu lagi pakai baju PKG PJOK, ada Infokus, ada peserta. Jadi saya itu kayak menjelaskan kepada peserta itu bahwa kita ini mau buat kegiatan. Jadi ada foto-fotonya nih. Jadi kita sendiri yang actionnya. Jadi kita sendiri yang ayo teman-teman guru kita ini mau buat kegiatan ini nih, anak berfokus kepada peserta didik. Jadi di komunitas belajarnya itu kita sendiri yang merencanakan, tapi siswa sibuk yang melibatkan peserta didik. Nah, terus di situ ada kayak notulen rapatnya, pakai tulis tangan tuh diupload. Terus itu Pak kalau tak salah tuh masukkan ke Drive.
Nah, terus dokumentasi juga masuk ke Drive, foto masuk ke Drive, terus juga dokumen lain yang relevan, misalnya absensi atau kehadiran peserta itu saat rapat itu. Pernah nggak rapat di sekolahnya nih? Ada. Setahun sekali rapat. Rapat tetap apa biasa. Tergantung mau ada kegiatan apa tetap rapat. Sebulan sekali doang pasti. Sekali. Apa Iya, foto-foto kita yang waktu di kelas ya tuh ngapa weh? Mantap tuh. nggak bisa lah. Bukan fokus Maksudnya mulu. foto dengan gurunya lah. Itu kan kelompok belajar PJOK semua tuh mantap itu tuh. Minta aja lah dua tiga guru, tolong duduk dulu bentar. Nah, Bapak enggak lah menjelaskan gitu. Gimana? Au. Apa ni katanya? Iya. Ngapa foto-foto? Ini Tolong gitu. bahan tayang ini. Oh. Tanpa Enggak sih berbentuk foto, dia berupa foto atau video, tapi foto pun enggak apa-apa. 1-2 foto pun enggak apa-apa. Atau foto lama pun enggak apa-apa lah. Yang penting ada nutulin rapat, ada bahan kayak slide-nya tuh mau buat apa. Nah, satu slide, boleh slide-nya dibuat atau dibuat sendiri atau dibuat rencana yang lain. Slide yang ada tinggal diedit enggak apa-apa. Nanti dipoto. wah, slide aksi nyata tuh, aksi nyata PMM tuh. Model penugasan mandiri, rencana berbasis proyek melalui komunitas belajar. Tujuannya peserta didik dapat memahami RTL, rencanaan berbasis proyek melalui komunitas belajar. Aspek penilaiannya lini masa dengan baik dan benar. Nanti kita ada sesi pertanyaan jawab nanti. Jadi bahan perencanaan berbasis proyek ini melalui komunitas belajar ini bentuk RTL-nya yaitu bahan tayang rencana berbasis proyek melalui komunitas maksimal 9 slide lah. Ada judul program, latar belakang, capaian, struktur, penayangan tentang kapasitas di kelas, rencana evaluasi, kemungkinan tantangan. RTL Bapak Ibu buat akan mendapat penguatan dari fasilitator. Selanjutnya Bapak Ibu diminta untuk memprestasikan tersebut di sekolah untuk diskusikan dengan dikembangkan bersama seluruh rekan pada komunitas belajar sekolah. Unggah tugas seperti bahan tayang, nutulin, catatan diskusi, KBS, video, dokumen lain yang relevan di LMS. Nanti bisa juga nih, bisa kakak-kakak nanti bisa bisa diunggah di LMS nanti bukti karyanya nih. Jadi kakak-kakak bisa, oh saya sudah melaksanakan bukti karya di sekolah saya. Jadi bukti karya ini nanti bisa dapat nilai nanti dari PMM nanti dari PMM. Bukti karyanya tuh. Kalau kami kemarin bukti karyanya tuh diupload di PMM. Nanti kakak buat juga nanti fotonya, videonya upload di PMM nanti bentuk video atau apa. Itu kan banyak itu upload bukti karyanya tuh bisa berbentuk RPP, bisa berbentuk slide, bisa berbentuk foto-foto video. Yang penting ada bukti karya kita di komunitas belajar. Tapi kalau kakak-kakak ini kan udah diakui bahwa ikut diseminasi PKG PJOK. Jadi upload tugas enggak apa-apa. Nah, terus menjelaskan komponen pembelajaran berbasis proyek melalui komunitas belajar. Nah, komponennya apa? Judul atau kegiatannya nih, misalnya kegiatan kebugaran sekolah. Nah, uraikan secara konsep materi yang mendasari terkait dengan konsep modul-modul yang dipelajari sebelumnya. Modul 2, modul 3, modul 4. Latar belakangnya, pastikan di dalam latar belakang kakak-kakak menjelaskan bagaimana pilihan dan kepemilikan murid dan posisikan didorong dengan program tersebut. Nah, terus jelaskan konteks program ini. Kayak kemarin lah punya Kak Yanuar itu, kelompok Kak Yanuar itu, itu cocok tuh. Menyatakan kondisi kesenjangan atau kebutuhan di lapangan atau minat terhadap program kegiatan tersebut. Sumber informasi tentang kondisi bisa diambil misalnya dari hasil survei atau interview orang tua dengan murid, data pencapaian murid dan pemetaan aset.
Terus tujuan programnya. Bagaimana ini harus secara jelas menyatakan visi guru PJOK yang berpihak kepada peserta didik. Terus juga tujuannya jelas, memfasilitasi pembelajaran PJOK yang berpusat pada peserta didik dan melibatkan komunitas belajar dalam sekolah. Menyatakan capaiannya, langkah-langkah yang hasil diharapkan dalam tujuannya, yaitu ini kan tadi tujuannya, ini capaiannya. Langkah-langkahnya itu apa? Menyatakan dalam bentuk capaian yang diharapkan yang dilengkapi dengan indikator kecapaian dan struktur yang dari tujuan program untuk setiap capaian, memberikan informasi terkait langkah-langkah yang diperlukan dalam capaian tujuan tersebut. Jadi buat langkah-langkahnya, mau kegiatannya mau apa. Saya rasa dari gambaran kelompok kemarin sudah dapat lah. Buat kayak gini misalnya kan, ada tujuan programnya, capaiannya. Terus juga mitra, struktur program dan mitra dalam komunitas belajar. Siapa-siapa program kegiatan dibuat merupakan sebuah program kegiatan. Ini kan hanya penjelasan tentang komponennya, strukturnya, penyataan tentang kapasitas yang dimiliki oleh sekolah. Contoh proyek Ayo Gerak. Misalnya berdiskusi bersama. Ini kan ada nih. Untuk contohnya nih. Terus juga pertanyaan tentang kapasitas yang dimiliki sekolah, rencana evaluasi kemungkinan tantangan-tantangan yang akan dihadapi dalam kegiatan tersebut. Minimal 9 slide lah dibuat. 9 slide, PPT, ada itu upload. Ada bentuk foto, bentuk video. Bentuk foto aja lah, usah video, karena video rumit. Aspek penilaian RTL-nya itu tujuan, kelengkapan rencana tujuan program, keterlibatan komunitas sekolah, rencana evaluasi program. Itu juga. Jadi langkah-langkahnya ini masanya yaitu menyusun dulu RTL-nya. Terus menyusun unggah LMS, RTL-nya dengan dokumentasi video. Jadi waktunya ini sekitar 1 minggu lebih. Tanggal 18, tanggal 16 kalau nggak salah, Jun lagi ya. Jadi kakak-kakak itu dikasih waktu itu untuk mengerjakan KL ini masih dikasih waktu itu sekitar 1 minggu kalau nggak salah. 18 November. Berarti 11 hari, 9 hari. 9 hari membuat ATL-nya silakan, kapan-kapan sempat berdiskusi dengan rekannya. Jadi ada foto-fotonya, ada dokumentasi, ada daftar hadir, ya minimal guru yang ada di sekolah lah, komunitasnya. Nanti diunggah di ATL-nya. Oke kakak-kakak, ada pertanyaan nggak nih sekitar ini nih? Sekitar kegiatan nih. Yang masih bingung. Kayaknya bingung semua nih. Nanti langkah-langkahnya kirimkan ya. Bingung. Nah, gini. Jadi kakak-kakak semuanya dibuat PPT. PPT-nya itu kakak-kakak nanti presentasikan di depan rekan guru, rencana mau buat kayak kegiatan lah. Jadi kan ada RTL-nya kakak. Nah, jadi ada tujuan, ada latar belakang, ada judul, ada tujuan, ada capaian, ada struktur, ada penyataan program, penyataan kapasitas yang dimiliki sekolah, rencana, kemungkinan tantangan. Nah itu jadi kakak-kakak bisa unggahnya nanti ada daftar hadir, buatlah daftar hadir yang ya, seolah-olah ada daftar hadir gitu. Lebih bagus kalau dilaksanakan. Jadi maksud dari diseminasi ini kakak-kakak ada berdampak kepada sekolah. Jadi membuat suatu proyek yang berdampak kepada peserta didik dengan melaksanakan modelnya kayak SEM kemarin di sekolah. Nanti pelaksanaannya itu enggak apa-apa. Yang penting kita kan hanya untuk merencanakan beberapa perencanaan. Jadi kegiatannya itu enggak ada fotonya. Jadi hanya perencanaan aja, kayak ada diskusi di sekolah,
foto-fotonya lagi diskusi di sekolah dengan teman-teman, lagi presentasi kakaknya. Nah, terus ada daftar hadir, ada juga kayak apa tadi modul itu ya apa kayak apa dokumen-dokumen yang relevan kayak bahan tayangnya, notulennya juga. Nah, tanggal sekian ada rapat dihadiri oleh beberapa guru dengan tema tantangan lah gurunya apa sekolahnya kayak notulen rapat lah. Kalaupun tidak pakai ketik, pakai tulis tangan pun tidak apa-apa. Penting ada rapat, ada absen. Terus ada kalaupun bingung, slide kemarin pun tidak apa-apa. Slide kemarin ditayangkan di depan, langsung jelaskan dengan teman-teman. Ada pertanyaan nih? Halo, Bang. Ada saya mau nanya. Raise hand lah, raise hand. Udah ada set enggak, Bang? Siapa tuh? Oh, Kak Sulistiono. Sama Kak Tanya. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berarti ini kita membuat program di sekolah yang nanti akan kita lakukan, tetapi sebelum melakukan kita melakukan presentasi dulu ke teman-teman guru mengenai program yang akan kita buat tuh ya. Modelnya kayak pengimbasan ke siswa lah, kayak mungkin dalam seminggu itu 1 kali, mungkin di hari Jumat itu ada kegiatan apa yang bertujuan untuk siswa-siswa atau peserta didik yang ada di sekolah itu ya. Misalkan kayak senam sehat atau jalan sehat bersama atau makan pagi bersama kayak gitu ya programnya tuh ya. Ya program itu bebas. Jadi kakak-kakak buat program itu nanti programnya nanti. Jadi kakak-kakak ini hanya buat perencanaan mau ngomong kepada rekan-rekan guru. Jadi kayak rekan-rekan guru itu kita nih mau buat ini nih. Apalagi kalau sebentar lagi kan mau kelas meeting nih. Nah, jadi kakak bisa nanti ini kita nanti kelas meeting ini mau buat ini misalnya mau buat kegiatan ini. Nah, jadi dalam waktu kakak-kakak buat kan pasti buat slide-nya untuk jelaskan kepada peserta didik, kepada rekan-rekan sejawat yang ada di komunitas. Nah, itu nanti dipoto kakak waktu di depan, apalagi kalau ada videonya boleh. Nah, terus juga notulen rapatnya sama daftar hadir. Itu aja sih, slide, daftar hadir, dokumen-dokumen yang foto udah. Kalau dokumennya relevan, ya kira-kira ada, silakan. Kalau enggak ada pun enggak apa-apa. Kak Sulistiono udah paham belum kalau kayak gitu? Paham. Oke, sip. Kak Eka Panji, telah mengangkat tangan. Guru saya ini 4 ya, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jadi sebenarnya kurang lebih sama Kak Sulis tadi sih. Berarti kita kan bikin suatu perencanaan kegiatan, terus nanti perencanaan itu nanti kita komunikasikanlah dengan rekan-rekan guru di sekolah tentang apa yang akan kita laksanakan. Berarti nanti yang kita upload nanti itu perencanaan sama bukti ketika kita mempresentasikan rencana tersebut. Enggak juga sih, foto pun juga enggak apa-apa, foto atau kalau lebih video lebih bagus. Foto Iya, maksudnya foto seolah-olah ketika kita tuh sedang membuat perencanaan atau menjelaskan kegiatan yang akan kita lakukan gitu ya. Maksudnya gini, dalam diseminasi PKG PJOK ini kakak-kakak diharapkan bisa menjadi pemimpin, bisa merencanakan suatu program yang keterlibatan kepada peserta didik, di mana peserta didik itu terlibat langsung dalam kegiatan tersebut. Jadi ada kayak kita ini didorong untuk membuat, ayolah kita berkembang nih, udah peserta PKG PJOK-nya, ayo kita membuat untuk sekolah kita masing-masing, kita aktifkan komunitas kita unggah di PMM, maksudnya, gitu maksudnya itu. Jadi kakak kalau seandainya pun tidak
Kalau misalnya seolah-olah, tapi kalau bisa itu nyata gitu, bah langsung, wah ini saya buat ini nih, buat kayak Kak Ika Panji kemarin kan buat bagaimana anak ini kita buat program ini Jumat itu mereka itu olahraga terus. Tapi kita sampaikan dulu kepada peserta, kepada rekan-rekan komunitas kita sekolah. Ayo kita buat tujuannya itu menyehatkan, latar belakangnya apa, keterlibatan komunitas itu apa, guru juga. Nah, kita tuh waktu kita mempresentasikan tuh kita video, kita foto. Nah, terus kita juga kapan kegiatannya itu kita buat. Kalau kegiatannya itu misalnya waktu kelas meeting apa nanti ya enggak masalah. Yang penting kita udah punya planning, perencanaan bahwa kakak-kakak itu udah mulai bergerak untuk melakukan tindak lanjutnya dari kegiatan modul 3 tadi ini. Kalau modul 2 kan kemarin kita sudah langsung tatap muka, modul 1, modul 2 itu kita langsung tatap muka, langsung praktek. Tatap modul 3 ini kan kita kan bagaimana kita mengaktifkan komunitas belajar di sekolah ya dengan cara ya kita buat kemarin kan udah bagi kelompok. Oh begini upaya buat kegiatan ya yang berbasis proyek itu harus ada aspek-aspeknya. Nah, sekarang kakak-kakak diminta untuk tiap individu membuat kegiatan tersebut. Walaupun secara sederhana, enggak perlu mesti wow gitu enggak. Tapi buatlah secara sederhana yang penting kakak-kakak bisa dapat mengimplementasikan dari program PKG ini. Jadi oh saya dapat PKG ini, oh, saya nak coba dulu lah buat kegiatan ini maksudnya gitu. Paham belum sampai sini? Oh, paham Pak. Berarti bisa contohnya kayak seandainya seolah-olah kita tuh mau mengadakan mengadakan SEM kayak gitu ya. Iya, mengadakan Oh iya. SEM, mengadakan apa. Kayak kemarin kan Kak Sarip itu kan dia buat apa? Buat pertandingan tradisional yang ada di gugusnya dia. Tapi itu kan rencana itu kan planningnya itu kan dia belum dapat ilmu waktu kita melaksanakan SEM. Setelah melaksanakan SEM, oh, ternyata programnya tujuannya begini. Kalau dia kan ya pokoknya buat aja lah. Dia tujuannya tuh tujuannya dia tahu, cuman nggak diimplementasikan ke dalam bentuk suatu program. Sebenarnya proyek itu bisa diunggah di PMM. Jadi ada hasilnya nanti di PMM itu kita ada bukti karya, bisa dinilai, bisa dilihat oleh seluruh orang yang ada di guru yang ada di Indonesia. Oh berarti Kak Eka Panji ini udah melaksanakan dia melaksanakan aksi nyatanya atau RTL-nya dengan melaksanakan ini, bisa kita contoh. Nah, gitu. Jadi kita ini dipinta untuk jadi guru yang jadi kita bisa jadi contoh pelopor. Jadi enggak juga kakak-kakak, semua peserta diseminasi itu diminta didorong untuk ayo kita buat RTL. Apa ini RTL-nya? Ayo kita merancang yang ada di kemarin kan saya kasih gambaran kan kelompok, ini kita kasih gambaran per individu. Jadi saya mau buat ini dulu lah nanti. Kayak kemarin kan saya kan buat perencanaan bagaimana membuat suatu kegiatan SEM-nya itu tentang lomba sekolah kelas sehat misalnya kan. Tujuannya apa? Jadi halaman sekolah juga bersih. Nanti kita ada tujuan, ada keterlibatan komunitas di situ. Jadi wali kelas juga, nanti guru juga boleh dalam penilaian ini kepala sekolah memberikan reward atau hadiah kepada sekolah yang paling bersih, kelas yang paling bersih. Jadi kita jabarkan dulu program ini. Ayo ibu, saya ingin ada program nih. Program ini bagaimana kita buat sekolah kita ini. Nah, bagaimana nih kita buat sekolah kita rapi nih. Ayo kita lomba. Tujuannya ini, tujuan program kita ini supaya sekolah kita ini bersih. Terus kelengkapan langkah kita apa ya? Kita punya peralatan. Nanti kita buat pojok baca, kelasnya yang kotor bisa kita chat. Jadi setiap kelas itu misalnya sekolah itu kan hak sekolah. Tapi kalau misalnya Pak gurunya wali kelasnya mau berkembang silakan. Yang penting mereka berlomba. Tujuannya untuk apa? Untuk siswa juga. Nanti siswa juga bantu ngechat. Jadi ada keterlibatan siswa di situ. Siswa juga membersihkan, ngepel. Itu yang paling sederhana lah. Nah, kalau mau yang wow-nya bisa kita ngadakan event, misalnya kayak sepak bola mini, untuk kegiatan. Jadi keterlibatan siswa, bagaimana siswa itu terlibat juga komunitas yang ada di sekolah itu juga terlibat ambil dalam kegiatan ini ya kakak sekalian. Jadi kakak diberi kebebasan untuk membuat programnya seperti apa gitu. Gimana? Oke, paham.
Iya, karena rencana langkahmu selanjutnya karena setiap langkah berkontribusi terhadap tujuanmu. Jadi langkah kita buatnya tujuan kita tuh harus tahu. Itu buat ya, misalnya di kelas kita nih, aduh, lemah nih, kotor. Jadi kita buat dengan adanya RTL nih, itu RTL-nya udah sederhana itu bahwa kita membuat suatu pembelajaran komunitas kita itu untuk meningkatkan pembelajaran tuh. Kita buat kebersihan sekolah, buat tong sampah. Sekolah juga mendukung karena ini kan berbasis proyek untuk di sekolah. Beda kalau sekolahnya udah bersih, udah ada kebersihan, ada tukang kayak sekolah Tomo kan udah ada cleaning service-nya. Jadi datang tuh sekolah udah bersih. Beda kalau sekolah-sekolah kayak sekolah kampung itu ya kadang tuh sekolahnya tuh kotor, kadang sendiri. Nah, jadi anak itu ditanamkan bagaimana terlibat dalam proses pembelajaran itu. Tujuannya apa? Yang penting ada tujuannya. Jadi anak itu merasa bertanggung jawab terhadap lingkungan yang ada di kelasnya, lingkungan sekolahnya. Jadi mereka itu dampaknya pasti ada. Mereka nanti akan buang sampah itu tidak lagi sembarangan tapi di tempat sampah. Nah, terus juga anak-anak pun juga nanti setelah 1-2-3 hari sampahnya itu dibakar. Itu kan suatu proyek yang kita buat supaya goalnya itu ke peserta didik. Nah, itu langsung implementasinya tuh. Gimana? Ada punya rencana nggak nih? Nah, buat apa nih? Masih ada waktu sekitar 1 minggu. Gini, jadi kakak itu hanya buat perencanaan dengan guru-guru. Nah, nanti kegiatannya itu nanti pun nggak apa-apa. Kan ada nanti kan sampai Desember nanti kakak-kakak bisa buat planningnya. Banyak kok contoh-contohnya yang ada RTL itu. Apalagi ke APIT itu banyak sekali RTL-nya. Kalau RTL yang rumit, yang banyak makan biaya, memang berat. Tapi kalau RTL yang sederhana, karena dana bosnya pun kecil. Nah, seperti Kak Yulian. Kita buat suatu proyek itu bagaimana sekolah itu bersih. Nah, mereka kita libatkan dalam suruh nebas, suruh bersihkan halaman. Jadi ya power tiap Jumat power pungut sampah, nebas, senam. Iya, cuman selama ini hanya rencananya tuh enggak berkelanjutan. Maksudnya ini ada berkelanjutannya dengan adanya ini. Oh, Kak Yulian itu setelah ikut PKG, dampaknya bagus ya. Dia bisa menggerakkan komunitas yang ada sekolah ini untuk ayo kita berpartisipasi semuanya. Selama ini kan mungkin hanya guru PJOK, para sekolah, jaga sekolah aja, pasti kan guru lain cuma mandang, cekak pinggang, betul enggak? Tapi bagaimana kita melibatkan semua aspek yang ada di sekolah. Kalau perlu kita buat gotong royong, kita panggil itu kan tadi ada itu yang keterlibatan aspeknya tentang komunitas sekolah, baik itu komunitas yang ada di lingkungannya. Kita ajak. Kalau misalnya main bola, kita ajak mereka jadi penonton, jadi penilai. Nah, tapi kalau untuk menepas, kita ajak mereka untuk orang tua murid ikut nepas, ikut gotong royong. Itu kan juga dalam tidak lanjut RTL-nya. Sebenarnya itu udah RTL lah tuh, yang tidak lanjut dari rencana kita yang kita buat gitu. Gimana Kak Apit? Senyap semua ni. Semuanya pada melamun nih. Melamun mengayalkan. Benar enggak ya? Ngayal-ngayalkan power apa gini nak ke depan ni. Enggak, sebenarnya dengar gini, semua ni power. RTL tuh gini, yang bikin kita pusing nih, wah RTL ini nanti ini bakalan begini nih. Akan begini. Sebenarnya RTL-nya tuh sederhana aja sih. Buat sekolah itu sederhana. Nanti berikutnya barulah buat yang besar-besar, eventnya. Oh, Bang Apit ada dan nih, boleh nengok. Sampaikan Bang Apit presentasi lo. Nengok nih. Bang Apit nih. Ada. Kalau ada contoh sebutik tu kan nyaman gak ya dia. Foto KKG lagak kau bangin foto KKG. Oh, foto KKG tampil depan. Ya, berarti kalau foto KKG berarti Kak Apit sudah sudah menerangkan ini komunitasnya. Komunitas dia tuh, oh ini. Nah, dia udah apa kayak berarti dah ini udah ada. Dah ada implementasi dah dia. Kak Apit ni. Adalah kalau foto-foto lama ada. Terkincang. Maksudnya
dalam kegiatan diseminasi PKG PJOK ini peserta itu diharapkan ada action. Ada action yang dibuat untuk sekolahnya. Action itu, maksudnya aksi. Betul. Proyeknya, penggeraknya Kami ya. sih Buatlah paling PPT. itu ya, Jadi waktu kalau hanya jadi penggerak JP. tidak ada PPT, kita tidak tahu. PPT itu bisa kita upload di itu ya, ke Apit ya, di Bukti Karya ya, atau di RTL ya, di PMD ya, ada ya. Bisa. Sebenarnya yang RTL nih Kak Anwari, dan mereka kemarin kan dia udah nampil tuh bukti karya dia tuh. Ada refleksi, perencanaan awal, implementasi dan tindak lanjut tuh. Sebenarnya Kak Januari itu juga udah ada tuh, kalau emang ada contoh-contohnya tuh. Kan nampil kemarin di Orchard kemarin tuh. Boleh di-share. Iya. Gitu. Boleh lah kita nanti diskusi lagi lah Itu kita. maksudnya, Bang itu, Januar. itu maksudnya kombelnya ini yang bersifat skala besar. Udah itu tuh kombelnya tuh udah melibatkan semua guru. Jadi kita nih kombelnya nih yang diminta di sini nih, yaitu tadi itu kayak ada slide-nya bahwa kita ingin buat rencana apa nih. Nanti kalau misalnya bisa buat rencana kayak kemarin juga bagus, kayak bagaimana kita buat dokumentasinya juga harus ada. Oh, buat ngopi balo sambil bahas ini nyaman sedikit. Betul, Mas. Nah ini pun apa boleh dibilang itu. Kopi tepi jalan ya lah, murah-murah sikit. Tuh Kak Eka Panji itu ada kirim RTL nih. Jadi gimana nih? Ada pertanyaan nggak nih? Kalau nggak ada pertanyaan, berarti udah siap semua nih. Langsung kita tutup nih. Bala, main tembak langsung, udah siap kata dia. Oh ini tak ada pertanyaan kan yang penting malah nih. Ya karena ini Senyap. Senyap nih bingung. Senyap nih bingung apa. Senyap memahami tugas. Refleksikan pembelajaran penutup Pantun lagi. Wah, Bambang udah siap dah tuh. Oh, dia Bambang tuh ada dah dia. Bambang. Dia hari ini semangat nih hari ini nih. Kalau ladang banyak kali. sama, tidak perlu petani untuk dipindah. Hati masih ingin bersama, tapi waktu habislah sudah. Iya. Itulah Pak. Iya. Nani. Nani Kok mana Nani bisa baca zoom nih? ni 20 kali lagi. Balas bang. Jangan kirim balas. Coba Tomo, baca Tomo, pantunnya Tomo yang atas Halo. bawah. Oke, siap. Kalau ladang banyak hama, tak perlu petani untuk berpindah. Hati masih ingin bersama, tapi waktu habislah sudah. Burung dara, burung cendrawasih. Bisa dicari dulu di Papua. Cukup sekian dan terima kasih. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Iya, mantap. Kalau daya, otak tak nyambung, nak buat RTL masih bingung. Aduh, senyap-senyap ni mikirkan itu pun. Ini aspek penilaiannya yaitu ada tujuan program, kelengkapan rencana dalam struktur program, keterlibatan komunitas dalam sekolah, rencana evaluasi program. Ini sih buat ini kan ada buatnya nggak usah banyak-banyak, 9 slide. Dalam 9 slide itu mencakup judul program, latar belakang, tujuan program, capaian. Udah ada ke nih Pak Wer di dibagikan di grup nih. Ada struktur program dan mitra dalam komunitas, pertanyaan kapasitas yang dimiliki oleh sekolah, pernyataan tentang kapasitas sekolah, rencana evaluasi, kemungkinan tantangan, itu aja. Kalau suruh ngajar sih ya, ini suruh menggerakkan yang bergerak ni. Jadi ada 8 aspek nih. Judul program, latar belakang. Ini kita ini udah lewat nih jam ini, udah 1 jam nih, 40 menit, udah 60 menit ini. Berarti ada 8 butik, 8 komponen. Kincah ya lah. Ya, maksudnya
Buat aja pelan-pelan dulu yang bisa. Buat lo. Masih Kali ada nggak- waktu Kali nggak sekitar ada contoh punya Pak Weh, boleh share. 10 hari. 10 hari. Bisa. Tomo pandai kan. Menit Mampus akhir bisa. orang ni. Jangan sodok aku tak tahu. Oh, temu. Sodok Bang Yanuar ni mana dia ni? Tak ada muncul pula dia ni. PPT lihai ni Bang Ha. Yanuar ni. Syarif tik mana? Senyap tak ada Syarif ya. Kalau Zarif seandainya gini, kalau seandainya bingung, yang kemarin itu yang punya yang diskusi kelompok itu bisa dibuat PowerPoint, dibuat PPT-nya. Oh, pecah-pecah ya. Pecah-pecah ya. Dipecah-pecahkan buat PPT, terus setelah itu di maju lah ke depan, dikasih meja, dikasihin fokus, Cek-cek lah ada tu ya. bukunya atau foto-fotonya seolah-olah rekan-rekan itu Kita presentasikan di depan teman-teman. kasih. Tapi harus, kalaupun tak ada, Yo, cek-cek aja lah. Kalau ece-ece, Tomo paling lihai itu Emput ubang ni. Aku tetap berdua sama Parul tadi. Gantian dengan diri di sekolah. Cek-cek lah cek-cek. Maksudnya, ambil lah guru ada 4-5 orang dilibatkan dalam foto-foto tuh. Nah, itu pula slide-nya itu diunggah, foto-fotonya diunggah, daftar hadir diunggah, notulen rapatnya itu aja sih, dah banyak, dah selesai. Dijadikan PDF tuh ya. Proyeknya PPT bang. PPT 1, foto ada 4. Nah, terus juga kayak notulen rapat apa tuh boleh. Nah, notulen catatan, Dalam catatan. Oh ya gitu itu dia. Nah, Berkas-berkas yang lainnya tuh. Bahan tayang ini kan PPT. berarti PPT. unggah tugas meliputi bahan tayang. Nah, Mana Bang Yanuar ni nak nanti sodok linknya kalau nggak salah kirim di itu tuh di RTL tuh, ada unggah RTL tuh. belum buka Ada elektronik. link ke pula tu. Ya pakai itulah drive lah bro. Live. Oh. Oke, nggak ada pertanyaan lagi kan nih? Ada foto dah tak? Insert dah. Panji sampai berdiri rambut Panji dah. Tengok ah. Pulsa sudah masuk. Ya lagak Masuk mana? Masuk WC. Masuk ke? Yang Tak 100 lebih tu. Abang, mungkin selesai program ini. Masih menunggu antrian. Kita selesaikan dulu yang CGP dulu. Kira nak dicairkan ke? Sudah masuk dah pulsanya. Benar lah Panji. saya pernah masuk. Bang. Kau ni. Beli kawan paket ni sekali ni. Ya, ya nah. Aku tengokkan dia. Tengok Tak ada dapat notif dari anu ni. Belum, nanti ada info. Mamput, masih 9.000 ya pulsa aku belum ada masuk. ngecek semua, Anjing. belum masuk. Panji pulsa lain ni. Siapa kiriman ke ni? Awak ni bini Tak aku jadi. ni, awak. Apa ngiriman dia ni? 150 tau Panji tau. Kita malam. Selamat anda mendapatkan kiriman pulsa. Sarah. 150. Dari Sarah, Kak janda. Depi Sarah ini paham belum? Tani tanya apa Tani? Nanti ada kan? Nanti tanyakan Bang Udin. Sarah mana Sarah? Depi mana Depi? Jangan hari-hari. Keluar dia mau keluar untuk itu. Devin ada. Orang ni, halo tu ah. Guru penggerak setia. Baiklah Kak Eka Panji, silakan kalau sudah kita doanya. Kita berdoa dulu. Jadi berandai-andai. Wah baju baru, tunjukkan baju baru mo. Lagak dia, weh. Halo. So kita buat lagi weh. 80 ya kata dia weh. Kita foto ya. Lah. Buat banyak dia weh. Modal ya kali. Bambang Modal. mana ni? Ikut modal. Depi, Kak Sarah kameranya diaktifkan. Jambang Pak.
Dulu Kang. Woi, Baik, Bambang Predator. Mantap Bambang Predator. Tutup nih. Doa guys. Ya doa sambil foto lah doa. Baik, kakak sekalian, alhamdulillah pertemuan pada hari ini sudah mencapai akhir kegiatan pada hari ini ya. Semoga penjelasan yang sudah diberikan oleh Kak Wasil mudah dipahami dan selanjutnya bisa kita praktekkan dan kita laksanakan. Sebelum kita mengakhiri, marilah kita tutup kegiatan hari ini dengan membaca hamdalah. Bismillah. Alhamdulillah alamin. Rabbil Ya, alamin. terima kasih Kak Eka Panji. Terima kasih juga kepada kakak-kakak. Izin mematikan rekaman. Jadi kita Zoom-nya boleh dibilang tuh sudah